Baik, dan apa yang tadi sudah kami diskusikan akan langsung kita elaborasi lebih jauh langsung bersama dengan Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia terkait dengan penanganan PMK sapi di Indonesia. Selamat malam Pak Mentan, apa kabar? Selamat malam Renhard. Ya. Selamat malam pemirsa. Maaf saya baru pulang dari Kerawang. Baik. Habis dari jalan nih. Oke. Baik. Tapi saya mengikuti sepintas pembicaraan yang tadi gitu Renhard. Ya, Oke. baik. Apa yang saya bisa jawab begitu masalah PMK sudah kami tangani secara serius. Intinya seperti itu. Dan gugus tugas maupun krisis center ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten, dan koordinasi kelembagaan yang kita lakukan itu, kalau gugus tugas adalah internal jajaran Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kalau krisis center melibatkan koordinasi kementerian lain, yang termasuk di dalamnya TNI dan Polri. Oleh karena itu, koordinasi dan laporan terhadap perkembangan PMK dan pengendalian serta intervensi dari pemerintah terhadap PMK antara lain setiap hari dilakukan oleh tingkat kabupaten, kemudian setiap 2 hari dikoordinasikan tingkat provinsi, dan setiap 3 hari langsung dikoordinasikan ke tingkat kementerian. Oleh karena itu, seperti itu kondisinya dan data juga seperti itu. Bahwa perkembangan virus ini memang sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita semua, tetapi memang kita sangat hati-hati juga agar menjelang Idul Kurban tidak ada kepanikan yang berlebihan. Kita boleh panik tapi tidak boleh berlebihan, karena seperti yang data yang kami miliki, tentu dimiliki juga oleh teman-teman yang lain, bahwa wilayah yang zona yang masih hijau masih sangat besar sekali di Indonesia. Zona kuning kita juga ada. Zona kuning itu berarti kondisinya masih suspek atau terduga. Tetapi zona merah kita juga berkembang cukup besar. Dari data yang saya ingat untuk per tanggal 4 ini, tentu perkembangannya ada. Itu ada di 18 provinsi, 130 kabupaten, dan tentu saja yang sakit, yang terdata sekarang yang ada sama kami adalah 67, ini nggak kelihatan, 67.190 dari kondisi yang diduga hampir kurang lebih 100, tentu yang bergejala klinik kurang lebih, tapi tentu perkembangannya ini ada. Tentu ini data tanggal 4, ya, tanggal 4 ya, tidak ada data yang lebih baru. Ada sebenarnya, tapi mungkin ini yang saya ada di tangan saya, yang saya bisa lihat hari ini. Kemudian kesembuhan juga cukup bagus, karena kesembuhan ada 22.908, kematian itu sangat-sangat kecil karena masih 433 yang ada di data sini, mungkin sekarang udah 500-an, dan yang potong bersyarat itu 533. Intinya kita punya kurang lebih 18 atau 16 juta ekor yang terkena, itu kurang lebih ya katakanlah sekarang ini 67.000 yang diindikasi sakit, dan itu kurang lebih 0,78%, yang sembuh 34,23%, pemotongan bersyarat kurang lebih 0,64%, dan mati 0,79%. Oleh karena itu data ini terus berkembang tiap hari, dan memang penanganan kita untuk menentukan bahwa daerah yang sudah dikenakan wabah baru 2 provinsi, yaitu Jawa Timur dan Aceh, sesuai surat gubernur masing-masing. Jadi pengenaan wabah secara nasional, karena masih banyak wilayah kita yang hijau, memang secara bertahap kita lakukan, dan menurut Undang-Undang nomor 18 2009 itu ada pasalnya, semua penetapan itu harus didahului dengan justifikasi atau legitimasi pelaporan oleh bupati secara berjenjang ke gubernur, baru ditetapkan menjadi wabah nasional. Ini undang-undang. Oleh karena itu setiap seminggu
ada koordinasi dengan rakor kita untuk menetapkan ini, karena kalau langsung kita tetapkan, maka ini bisa menjadi legitimasi secara mendunia, secara global, kalau Indonesia seluruhnya tercerang wabah. Ya. Kalau itu juga merugikan kita. Tidak berarti itu menjadi pertimbangan utama, tetapi ini juga menjadi bagian-bagian yang kita perhatikan gitu, Rian. Oke, ya baik. Saya bisa jawab singkat Baik. gitu loh. Baik Pak Mentan. Baik, artinya dalam penanganan PMK sapi ini pemerintah menghindari pilihan menetapkan ini sebagai KLB, Pak Mentan. Meskipun tadi bukan menghindari, secara udah ditetapkan. Udah tetapkan 2 provinsi, Jawa Timur dan Aceh. Oke, KLB secara nasional? Sambil melihat aspek. Belum. Ada akibatnya kalau secara nasional kita buru-buru karena terjadi kepanikan, padahal sebenarnya daerah-daerah hijau kita masuk dalam rangka, utamanya dalam rangka Idul Kurban ini masih bisa berjalan, dan itu dengan protokol yang ada, yang kita jaga dengan keswa yang ada, itu berjalan. Yang kita lakukan sekarang itu penguatan posko dan gugus tugas di setiap provinsi sekarang bahkan kita turunkan. Jadi tidak semua 130 kabupaten itu seluruh kabupaten kena, tidak. Hanya beberapa kecamatan dan sekian desa. Oleh karena itu tidak boleh juga kita membuat kepanikan, karena itu akan merugikan juga peternak. Ya. Peternak bisa, peternak bisa menjadi panik. Panik, dan kemudian tentu mainlah pedagang dan lain-lain sekalian, spekulannya ada, dan harga ternak bisa jatuh, khususnya menghadapi menghadapi Idul Kurban yang tinggal beberapa hari. Yang kami perketat sini lalu lintas ternak. Koordinasi kelembagaan dilakukan, kemudian sekarang yang kita lakukan adalah pembagian obat, vitamin, dan disinfektan ke semua daerah. Kemudian vaksin ini tanggal 9 dan tanggal 12 paling lama sudah ada di Indonesia untuk vaksin darurat itu, untuk bisa dilakukan penyuntikan. Itu sudah dilakukan. Kemudian pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan, inseminator, peternak, itu sudah berjalan, Pak. Komunikasi dan informasi ini yang terus kita kembangkan, dan di sekarang ini TNI dan Polri sudah ada pada lalu lintas yang kita jaga. Jadi itu yang kita lakukan sebenarnya. Jadi tentu saja kita tidak mau akhirnya kalau kita buru-buru bisa, tapi koordinasi kita di lapangan cukup bagus, dan tentu perkembangan yang ada ini harus kita cermati secara bersama. Tidak berarti dalam beberapa hari kalau memang ada perkembangan yang ada menurut undang-undang harus diusulkan oleh gubernur, maka penetapannya kita akan lakukan secara bertahap seperti itu. Jadi zonasi, bukan satu state. Gitu loh. Oke, baik Pak Mentan. Gitu, baik Pak Mentan, bicara soal kepanikan di beberapa titik juga beberapa laporan kami melihat memang sudah ada respon, entah itu kemudian kepanikan kah atau apa dari peternak, dari masyarakat. Tadi juga Asosiasi Pedagang dan Daging Potong juga menyatakan sudah ada kerugian yang dialami. Bagaimana ini bisa diantisipasi, Pak, kerugian yang terus dialami oleh para peternak, para penjual daging misalnya, akibat dari dampak PMK sapi ini? Ya, itulah tadi. Jadi kita nangani ini yang di depan para bupati, kemudian gubernur. Jadi memang kita penanganannya begitu, melakukan downsizing dan polisi yang langsung di daerah masing-masing, termasuk penutupan kalau itu dianggap berbahaya. Nah, seperti tadi Renan, tidak seluruh kabupaten kena 100 tetapi ada spot-spot. Nah, oleh karena itu sekarang polisi kedua yang akan kita keluarkan adalah di downsizing ke tingkat kecamatan dan desa saja. Semua daerah merah yang ada di desa itu, ternak pun tak boleh keluar lagi. Ternak pun tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Kalau toh harus terjadi, kena fatwa MUI juga, MUI sudah bisa keluar, di situ dipotong. Daging aja yang bisa keluar. Daerah merah. Demikian juga daerah kuning, harus ada perlakuan khusus. Daerah hijau hanya dengan sertifikat dan surat keterangan kesehatan hewan. Dan itu kita jaga. Menghadapi Idul Kurban,
daerah-daerah ini sudah dalam perencanaan kita. Kurang lebih movingnya itu akan kurang lebih 1,7 juta lebih yang kita persiapkan dalam rangka Idul Kurban mengambil pada daerah yang bukan PMK. Saya kira banyak kepanikan yang ya banyak juga tentu dalam kondisi quote and quote yang dilakukan hanya oleh ya spekulan, pedagang yang mestinya sapinya peternak kita katakanlah 30 juta, 20 juta, ya karena dia panik dia bisa jual 10 juta dan itu kita berharap itu tidak bisa asistensi kita ada, bahkan link kita buka untuk melakukan pelaporan dan konsultasi dan ini jalan secara berjenjang. Begitu Pak Ren. Baik. Kami lakukan. Baik, Pak Syahrul, tadi ada... Tentu saja masukan semua pihak, tetapi kami berharap semua pembicaraan terhadap PMK, kami izin kalau bisa diikutkan kami supaya kita bisa sharing data yang ada, tanggal berapa, dan lain-lain. Karena setiap hari ada data yang berkembang melalui link pelaporan kita, ada aplikasi pelaporan yang bisa diakses, bahkan ada konsultan yang bisa dilakukan melalui telepon, melalui pada link yang kita miliki. Di intervensi obat-obat yang kita lakukan, coba link kita itu krisis center nasional, ada linknya yang bisa diakses setiap saat dan ini live-nya sudah masuk. Bahkan nomor telepon yang dibuka itu 0812 8634 5622 dan 0812 ini tingkat nasional, di kabupaten ada, di provinsi ada. Itu satu. Yang kedua, Pak Renat, kita intervensi obat kita ada di 4, saya bacakan aja supaya semua tahu juga bahwa intervensi obat kita lakukan. Ada vitamin, ada obat antipiratik atau analgesik, ada obat penambah energi, ada antibiotik, ada dispensan, APD pada daerah merah, suntikan jarum yang dipersiapkan, bahkan kita sudah mempersiapkan tanggal 12 itu intervensi secara serentak pada daerah merah untuk penyuntikan vaksin yang tanggal 12 ya Pak Menteri ya? Kita sudah insya Allah akan datang dalam waktu singkat. Vaksin tidak bisa secepatnya. Ini cuma diambil pada bank-bank vaksin yang masih tersedia untuk melakukan kecepatan olah. Membuat vaksin sendiri itu membutuhkan 3 bulan. Dan ini nih kita pinjam dari beberapa negara yang tentu serotype-nya, strength-nya, bahkan linknya sama dengan virus yang ditemukan. Nggak bisa menggunakan vaksin sembarangan untuk menyuntikkan, karena itu bisa menambah virus masuk ke Indonesia. Saya kira itu yang kita lakukan, Ran. Baik, Pak Syahrul. Pak Syahrul, ada satu hal lagi yang kami ingin tanyakan, adalah soal pembentukan Satgas. Ini yang kemarin kami kutip dari pernyataan Pak Susiwiono dari Kemenko Perekonomian, bahwa pemerintah akan membentuk Satgas dalam menghadapi menangani PMK sapi ini. Sebetulnya bagaimana Pak Satgas yang akan dibentuk oleh pemerintah ini? Benarkah akan ada Satgas untuk PMK sapi ini, Pak Menteri? Kalau krisis ini makin naik, maka Satgas regulasi. Maka kita Permentan 403 dan 404 2002 kita sudah keluarkan, dan kalau ini mau diangkat menjadi wabah yang sudah nasional, maka kita sudah lakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, bahkan Menteri Perhubungan dilakukan dengan gugus tugas atau krisis center yang ada, dan itu sudah berjalan termasuk mempersiapkan kapal misalnya dari Perhubungan, pinjam lab-lab dari kesehatan untuk PCR, itu sudah kita persiapkan, dan mungkin saja memang kita akan dorong ini naik pada koordinasi yang lebih tinggi. Cuma sekali lagi tentu kita mewaspadai kepanikan yang berlebihan karena kondisi yang tersuspek. Kita punya 16 juta ekor, pada 18 provinsi itu hanya kurang lebih 14 juta, oleh karena itu yang kena kurang lebih, katakanlah sekarang itu terdata di saya tanggal 4, 56 sekian, 60 ribu, katakanlah itu sangat kecil, artinya kalau 170 ini, ya yang data yang paling baru, saya baru dapat ini 99 ribu, dan tentu saja dibandingkan dengan kepanikan yang ada yang harus kita jaga dengan kuat. Saya kira itu, maaf karena
Saya tidak siap dengan data yang benar. Saya kira kurang lebih ini data kesembuhannya bahkan memperlihatkan yang sakit itu sekarang 137.000, sembuh 36.000, potong bersyarat 834, 635 mati, kemudian sisa kasus yang kita tangani sekarang ini 99.843. Baik. Di tingkat lalu lintas yang kita jaga udara dan laut cukup bagus, tetapi darat ini terutama di Jawa karena banyak jalan tikus, di situ memang banyak kebobolan sehingga dia mengalir cukup kuat. Kelihatan perkembangannya. Di luar Jawa ini kelihatannya penanganan bisa kita lakukan lebih kuat. Baik. Kalau begitu dalam waktu singkat kita akan besok, nanti ini rapat lagi hari Senin, maka akan di downsizing ke tingkat kecamatan dan desa. Sehingga kita betul-betul bisa melihat daerah merah yang tidak boleh lagi ada keluar atau masuk hewan, kecuali dipotong. Baik, Pak Menteri. Baik, Pak Menteri, terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada kritik, Pak, yang kemudian disampaikan oleh banyak pihak, termasuk juga tadi para narasumber juga menyatakan bahwa penanganan di daerah jauh lebih baik dibanding pemerintah pusat. Bagaimana koordinasi antara pusat dan juga daerah dalam penanganan PMK sapi ini, termasuk juga Kementerian Pertanian yang dinilai harus lebih cepat dalam melakukan penanganan terhadap PMK sapi yang sekarang sudah meluas penyebarannya. Tentu masing-masing boleh menilai, tapi saya sendiri sebagai menteri dari Aceh sampai semua daerah yang suspek saya pernah injak ini, dan ini juga baru pulang. Ya gitu. Jadi tentu saya semua orang bisa menilai begitu karena dia sendiri nggak ada di lapangan, tetapi semua petugas kami ada di lapangan sekarang. Dan seluruh karantina untuk menutup lalu lintas ada, intervensi obat-obatan kita jalan. Hari semua bilang kurang obat lagi, kita tambah lagi tentu. Tidak hanya mendelivery obat tetapi menjaga sampai pada penyuntikan. Pelatihan-pelatihan yang termasuk pelatihan bagi puskeswan dan dokter-dokter hewan, termasuk inseminator yang dilatih untuk menyuntik, itu jalan, Bapak. Tapi perkembangannya kan terus berjalan juga nih. Oleh karena itu tentu saja orang bisa menganggap seperti itu. Kalau kemudian kami memang punya komitmen dengan para gubernur dan para bupati, bahwa bupati dan para gubernur di depan lebih dulu untuk menangani karena dia yang tahu wilayahnya. Ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2009 tentang penanganan wabah di hewan yang ada. Bahwa memang para bupati dulu gubernur. 2 gubernur yang sudah mengajukan untuk dinyatakan itu, karena ini menjadi syarat, adalah Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Aceh. Yang lain masih minta supaya jangan dulu ditetapkan karena jangan terjadi kepanikan yang berlebihan. Itu beberapa gubernur menyampaikan pada kita. Jadi kita juga memberikan toleransi sesuai aturan undang-undang yang ada. Saya kira gitu, Ren. Baik. Terima kasih banyak Pak Menteri Pertanian untuk waktunya. Pak Syahrul Yassin Limpo sudah berbincang bersama dengan kami terkait dengan penanganan PMK sapi. Tentu kami berharap Pak langkah-langkah maksimal bisa dilakukan dan ini bisa segera mempercepat penanganan PMK sapi karena sudah mulai berdampak dan juga terasa di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih banyak Pak Mentan. Selamat malam Pak Syahrul. Assalamualaikum. Iya, saya ado my best. Tentu. Segalanya akan kami lakukan. Terima kasih. CNN telah memberitakan kami, memberi kesempatan pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, Pak Syahrul. Kami akan segera kembali bersama dengan rekan saya Iqbal Kurniadi tetap di CNN Indonesia Newscast.